Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Memukti dan teman-teman semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji PET analisis atau yang lebih populer disebut dengan analisis jalur atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah analisis regresi menggunakan variabel intervening. Analisis jalur atau PET analisis merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi, di mana jika dalam analisis regresi umumnya digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat, sementara itu analisis jalur tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan tentang ada atau tidaknya pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Untuk memperjelas konsep dasar mengenai analisis jalur ini, saya akan memaparkan dengan contoh yang sederhana agar mudah dipahami. Dan berikut adalah gambar kerangka pemikiran untuk analisis jalur, teman-teman bisa lihat di PowerPoint yang ditampilkan. Dan di sini adapun hipotesis umum yang akan diajukan dalam analisis jalur yaitu pengaruh gaya kepemimpinan, kita simbolkan dengan X1, dan lingkungan kerja X2 terhadap motivasi Y, serta dampaknya terhadap kinerja guru Z. Sementara itu, hipotesis yang akan diuji satu persatu antara lain, yang pertama yaitu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, yang kedua yaitu pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z, dan yang ketiga yaitu pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Kita lanjut. Adapun langkah-langkah uji analisis jalur atau PET analisis dengan SPSS untuk menguji hipotesa di atas, di sini saya akan melakukan 2 kali model regresi dan berikut adalah tabulasi data penelitian yang akan saya gunakan dalam uji PET analisis atau analisis jalur. Nah, teman-teman bisa lihat di PowerPoint yang ditampilkan. Nah, kita mulai dengan langkah pertama, yaitu kita buka program SPSS, kemudian klik variabel view, dan isikan kolom-kolom yang tersedia sebagaimana petunjuk yang ditampilkan. Untuk yang pertama, di kolom name kita isikan dengan X1, X2, Y, dan Z. Dan yang kedua di kolom label, untuk X1 kita tulis gaya kepemimpinan atau X1, dan X2 kita tulis lingkungan kerja, dan Y kita tulis dengan motivasi, dan Z kita tulis dengan kinerja guru. Dan yang terakhir pada kolom type, width, dan lain sebagainya, kita biarkan tetap default dan tidak perlu kita ubah karena sudah otomatis menyesuaikan jenis data yang kita pakai. Baik, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu kita klik data view, kemudian kita isikan data sesuai nama variabel penelitian. Dan untuk langkah ketiga, yaitu jika kita yakin datanya sudah tertulis dengan benar, maka langkah berikutnya kita klik menu Analyze, Regression, kemudian Linear. Dan yang keempat, kemudian akan muncul kotak dialog Linear Regression, dan selanjutnya kita klik gaya kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja X2, kita masukkan pada kotak independen atau S, kemudian kita klik motivasi atau Y pada kotak dependen. Dan yang kelima, yaitu kemudian klik OK, maka akan muncul output SPSS, dan output ini kita sebut dengan nama regresi model 1. Nah, adapun yang perlu kita ketahui, sebenarnya masih banyak tabel output yang akan muncul, namun yang akan kita gunakan dalam analisis jalur hanya 2, yaitu dapat dilihat pada PowerPoint yang saya tampilkan. Dan langkah selanjutnya yaitu pembuatan regresi model 2. Caranya sama, yakni klik menu Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear, maka akan muncul kotak dialog Linear Regression, kemudian klik Reset untuk mengeluarkan semua variabel. Selanjutnya, kita klik gaya kepemimpinan atau X1, lingkungan kerja X2, dan motivasi Y pada kotak independen S, kemudian klik kinerja guru Z pada kotak dependen.
teman-teman bisa lihat. Dan langkah yang terakhir yaitu kita klik OK, maka akan keluar output SPSS yang kita sebut dengan output ini sebagai regresi model 2. Nah, itu tadi langkah penggunaannya. Dan yang selanjutnya, kita masuk ke cara memaknai output keluaran SPSS untuk analisis jalur. Agar lebih mudah dalam memahami hal di atas, maka pada bagian interpretasi hasil ini, saya akan membaginya menjadi 2 tahap interpretasi, yakni yang pertama yaitu tahap menghitung koefisien jalur, yang kedua yaitu tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Kita langsung pada tahap yang pertama yaitu menghitung koefisien jalur. Pada tahap ini kita akan menghitung koefisien jalur model 1 dan koefisien jalur model 2. Dan untuk koefisien model 1 dapat dilihat penjelasannya pada PowerPoint yang ditampilkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur 1, X1, X2, dan Y, bisa dilihat. Dan yang selanjutnya, untuk koefisien model 2, dapat dilihat penjelasannya pada PowerPoint yang ditampilkan. Dan untuk simpulannya, berdasarkan penjelasan tersebut, dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur 2. Nah, tadi kita sudah lihat ini model jalur struktur pertama. Dan yang kedua yaitu jalur model struktur kedua. Maka selanjutnya kita akan lanjut pada tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Di sini teman-teman bisa lihat ada 7 tahap untuk uji hipotesis. Ada 7 tahap untuk uji hipotesis. Jadi, dari serangkaian pembahasan atas hasil di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hipotesis yang berbunyi yaitu ada pengaruh gaya kepemimpinan atau X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap motivasi Y serta dampaknya terhadap kinerja guru Z dapat diterima. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok 6. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.